sehat? Sehat, Ibu. Oke. Seperti biasa sebelum kita mulai pembelajaran kita hari ini, kita awali dengan doa. Ibu minta salah satu anak untuk memimpin kita dalam doa. Jadi istri silakan. Baik, sebelum mulai pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa. Berdoa. Oke, terima kasih. Silakan duduk. Ketua kelas mana? Apakah hari ini semua hadir? Semua hadir. Luar biasa, itu yang Ibu harapkan. Anak-anak kita harus semangat ya untuk mengikuti pembelajaran, terlebih khusus untuk pembelajaran selanjutnya. Untuk kelas ini kita utamakan untuk kehadiran. Oke, mau bertanya bagaimana hari ini sudah siap mengikuti pembelajaran? Sudah ya, Bu. Yakin? Yakin. Oke, itu yang diharapkan anak-anak dengan yakin dengan diri anak-anak sendiri, terlebih khusus untuk hari ini, yakin untuk bertanya, yakin untuk menjawab pertanyaan dari teman-teman atau ibu, dan yakin untuk menjawab. Bisa anak-anak? Bisa ya, Bu. Oke, anak-anak supaya bisa mengetahui perasaan atau suasana hati anak-anak, Ibu sudah siapkan link Google Form. Nanti grup WhatsApp ya, silakan dibuka. Anak-anak silakan diisi. Dalam Google Form tersebut terdapat soal-soal yang Ibu sudah siapkan. Silakan kerja dengan jujur sesuai dengan perasaan atau suasana hati anak-anak saat ini, silakan. Jadi soal-soal tersebut itu tidak mempengaruhi nilai dari pembelajaran anak-anak. Semangat. Masih, Bu. Yang masih ingat dengan materi kita minggu lalu? Masih, Bu. Silakan, Desri. Tentang sistem pencernaan. Ya. Jadi materi kita minggu lalu itu sistem pencernaan. Nah, sistem pencernaan itu merupakan serangkaian organ yang bekerja sama untuk memecahkan makanan menjadi nutrisi dan energi yang diserap tubuh, lalu membuang sisa atau limbahnya. Terus kita masuk pada materi kita hari ini, yang pernapasan pada manusia. Siapa yang pernah mengalami pilek? Bagaimana rasanya hidup kita tersumbat pada saat kita pilek? Sesak terus Tidak bisa menghirup aroma Ibu. Jadi setiap kita bernapas, kita menyadari bahwa organ-organ penting yang bekerja untuk menyaring dan menyalurkan udara ke dalam tubuh kita. Nah, hari ini kita akan menemukan sendiri bagaimana dan Fahri bekerja dalam sistem pernapasan. Jadi, satu tujuan pembelajaran yang kita capai pada hari ini. Yang pertama itu, peserta didik mampu mengidentifikasi struktur organ hidung dan tarik pada sistem pernapasan manusia secara mendalam dan sistematis. Terus yang kedua itu, peserta didik mampu menjelaskan relasi erat antara karakteristik struktur anatomis dan fungsi spesifik masing-masing organ pernapasan manusia. Di sini ada gambar, silakan untuk mengamati gambar tersebut. Ibu mau tanya, mengapa saat pilek kita sulit bernapas? Ya, silakan Nabila. Dari saya mungkin karena kotoran atau lendir yang bersumber di hidung, makanya kita susah bernapas. Oke, terima kasih Nabila. Untuk anak Nabila. Jadi, maka saat pilek kita sulit bernapas, jadi ada saat kita pilek sulit bernapas, yaitu yang pertama itu hidung bengkak, terus tadi yang sudah anak Nabila sebutkan itu tersumbat. Di sini Ibu ada KPD. Sekarang duduk masing-masing kelompok yang sudah Ibu bagikan minggu lalu ya. Iya, Bu. Waktu pengerjaan KPD ini 10 menit. Ada yang tidak mengerti langsung tanya ke Ibu ya. Baik, Ibu. Oke, anak-anak, waktu tinggal 2 menit ya. Iya, Ibu.
Kelompok 1 sudah? Sudah Ibu. Kelompok 2? Sudah Ibu. Oke, sekarang kelompok 1 maju untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Baik Ibu dan teman-teman semua, kami kelompok 1 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Kemudian saya persilakan. Baik, di sini saya akan menjawab. Jadi pimpinan yang 1 itu pertanyaan gambar bagian-bagian organ. Jadi itu merupakan gambar rangka itu bagian atas, di mana fungsinya untuk menyaring, menghangatkan, dan melembabkan udara yang masuk ke dalam rongga hidung. Kemudian ada konka luminalis media atau keran hidung tengah, di mana berfungsi untuk membantu mengatur aliran udara dan meningkatkan proses penyaringan udara. Kemudian ada pari, di mana berfungsi untuk menjadi saluran bersama bagi udara dan dari hidung dan makanan dari mulut. Kemudian ada bagian-bagian faring juga dan nasofaring, di mana berfungsi untuk saluran yang menghubungkan rongga hidung dari faring dengan faring hanya dilalui udara. Kemudian ada orofaring, di mana berfungsi untuk persimpangan saluran pernapasan dan perencanaan dilalui udara dan makanan. Kemudian ada laring, di mana berfungsi untuk menyalurkan udara ke laring dan makanan ke esofagus atau kerongkongan. Sekian presentasi dari kami. Selanjutnya kita berikan. Oke, terima kasih untuk kelompok 1 yang sudah mempresentasikan hasil diskusinya dengan baik. Mungkin ada tanggapan dari kelompok 2. Anak Ridho, silakan. Baik, terima kasih untuk kesempatan yang diberikan. Setelah kami cocokkan, sebenarnya jawaban kami dengan kelompok 1 itu sama. Mulai dari pertanyaan pertama dan yang kedua itu jawaban sama dan bagian-bagiannya juga sama, dan mungkin juga sama di sini. Namun di sini saya bertanya sedikit kelompok 1. Pertanyaan 1 bagian 1 yaitu kontras nasalis superior atau yang di bagian atas. Baik, saya langsung saja menjawab. Jadi ketika pun nasalis superior ini rusak, maka akan mengganggu sistem pernapasan kita. Karena apa? Karena pun nasalis superior ini berfungsi untuk menyaring, menghangatkan, dan melembabkan udara. Ketika itu rusak, maka udara ini susah untuk disaring, jadi masuk semua dengan kotoran-kotoran masuk dalam paru-paru. Kemudian hidung juga ini tidak dilembabkan, bisa juga menjadi kering. Jadi mungkin saja hidung kita ini akan lupa vegetasi. Mungkin itu saja pada kelompok kami. Bagaimana tanggapan dari kelompok 2? Berarti ketika bagian ini mengalami kerusakan berarti tidak bisa disaring. Kalau untuk udara mungkin polutan yang masuk ke dalam udara itu mungkin menyebabkan terganggunya kesehatan di bagian organ. Iya. Terima kasih. Oke, terima kasih untuk kelompok 2. Kelompok 1 juga. Silakan kembali ke tempat dulu. Mari kita tepuk tangan untuk kelompok 1. Terima kasih anak-anak yang sudah berpartisipasi mengerjakan soal-soal yang baik. Nah, Ibu akan menjelaskan sedikit pada soal yang edukasi di LKPD tadi. Adapun bagian-bagian dari struktur hidung itu meliputi yang pertama itu analisis atau kerangka hidung atas, yang kedua itu keran hidung tengah, terus yang ketiga itu bagian faring. Nah, bagian faring ini terdiri ada 3 komponen utama. Yang pertama itu nasofaring, terus orofaring dan laryngofaring. Terus bagian-bagian dari faring itu yang pertama itu nasofaring tadi, terus yang kedua itu orofaring, yang ketiga laryngofaring, yang keempat itu kerongkongan, dan yang terakhir itu ada trakea. Oke anak-anak, sini Ibu akan menjelaskan sedikit materi kita hari ini. Atau tidak pengertian dari sistem pernapasan manusia. Ya, silakan anak Yura. Menurut saya sistem pernapasan manusia itu adalah kumpulan dari organ-organ yang membantu dalam menarik dan mengeluarkan udara. Terima kasih anak Yura yang sudah menjawabkan yang baik. Mari kita tepuk tangan untuk anak Yura. Jadi sistem pernapasan manusia itu merupakan
sistem organ yang digunakan untuk menghirup oksigen dari udara serta mengeluarkan karbon dioksida dan uap air. Pernapasan manusia itu terdiri dari rongga hidung, laring, faring, trakea, paru-paru, bronkus, bronkiolus, alveolus, dan diafragma. Yang pertama dilihat itu rongga hidung. Nah, rongga hidung, udara masuk melalui tulang hidung, kemudian ke rongga hidung yang terdapat di rambut-rambut halus dan selaput lendir. Fungsi dari ini rambut halus pada hidung itu untuk menyaring udara yang masuk ke rongga hidung. Terus itu fungsi dari selaput lendir itu untuk mengatur suhu oksigen dan suhu tubuh. Kemudian faring itu merupakan proses penyimpangan saluran pernapasan bagian depan dan saluran pencernaan bagian belakang. Di sini ada satu penulisan. Fungsinya itu dalam proses masuknya udara ke dalam pita suara untuk menghasilkan suara. Terus yang ketiga itu laring. Laring ini terdapat di bagian belakang faring. Laring ini terdiri dari 9. Fungsi dari laring ini itu untuk melindungi saluran pernapasan dari benda asing yang dapat membahayakan saluran pernapasan. Yang keempat itu trakea. Trakea itu atau tenggorokan terdapat 2 jaringan atau yang disebut dengan silia yang bergerak dan mendorong debu-debu yang masuk. Terus yang kelima itu ada bronkus. Nah, bronkus ini merupakan percabangan dari trakea yang terdiri dari bronkus kiri dan bronkus kanan. Terus fungsinya dari bronkus ini itu saluran udara untuk memastikan udara masuk dengan baik ke trakea dan alveolus dan untuk mencegah infeksi. Terus yang keenam itu ada bronkiolus, itu adalah percabangan dari bronkus. Fungsi dari bronkiolus ini itu untuk menyalurkan udara dari bronkus ke alveolus untuk mengontrol udara yang masuk alveolus. Terus yang terakhir itu alveolus. Nah, alveolus ini berbentuk seperti anggur yang dikelilingi oleh pembuluh darah. Terus fungsinya itu untuk dapat mengeluarkan karbon dioksida dan uap air. Pertukaran karbon dioksida dan uap air. Itu saja pemaparan materi dari Ibu. Mau tanya sedikit ya. Silakan. Saya kurang mengerti bagian yang alveolus itu. Yang bagian alveolus, sebenarnya alveolus itu fungsinya untuk apa ini? Pertukaran apa ini? Karbon dioksida dengan uap air atau apa ini? Saya kurang mengerti. Jadi fungsi alveolus itu tempat terjadinya pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Mengerti? Mengerti. Oke, baik. Jadi di sini Ibu akan minta anak-anak untuk menyimpulkan materi kita pada hari ini. Ya, dari situ silakan. Jadi sistem pernapasan manusia adalah rangkaian organ yang berfungsi mengambil oksigen dan mengeluarkan karbon dioksida untuk menghasilkan energi. Di mana proses ini didukung oleh organ-organ utama yang bekerja berurutan, mulai dari hidung, faring, laring, trakea, bronkus, bronkiolus hingga alveolus. Baik, terima kasih. Mari kita tepuk tangan untuk anak Destri yang sudah menyimpulkan materi hari ini. Jadi sistem pernapasan itu merupakan sistem pernapasan berperan penting dalam pertukaran gas untuk menghasilkan energi. Kesehatan organ bernapas harus dijaga oleh tubuh berfungsi optimal. Adapun organ-organ sistem pernapasan itu ada hidung, faring, laring, trakea, bronkus, bronkiolus, dan alveolus. Baik anak-anak, di sini Ibu sudah menyiapkan kuis untuk menguji apakah anak-anak sudah mengerti dengan materi yang Ibu ajarkan hari ini. Kuisnya pilihan ganda ya, silakan. Nomor 1, organ yang dilalui udara saat proses pernapasan adalah A. faring, B. trakea, C. hidung, D. paru-paru. Terus yang kedua, fungsi utama hidung dalam sistem pernapasan adalah A. memompa udara, B. menyaring, menghangatkan dan melembabkan udara, C.
oksigen dan karbon dioksida. D. Menyimpan udara. Sudah? Sudah, Bu. Terus yang ketiga, rambut-rambut halus pada rongga hidung berfungsi untuk A. Menghasilkan oksigen, B. Mengatur suhu tubuh, C. Menyaring debu dan kotoran, D. Mengeluarkan karbon dioksida. Sudah, Bu. Faring berfungsi sebagai A. Pertukaran gas, B. Jalur penghubung udara menuju saluran pernapasan berikutnya, C. Penyaring darah, D. Pompa udara. Sudah, Bu. Oke, yang di bawah kertas di bawah kalian punya jawaban, silakan tulis refleksi pembelajaran kita hari ini. Sudah, Ibu. Sudah, silakan duduk di meja itu. Ibu akan mengirimkan tugas untuk pertemuan berikutnya melalui WhatsApp ya. Iya, Ibu. Oke, baik. Pembelajaran kita sampai di sini saja. Jadi pertemuan minggu depan itu pernapasan manusia. Oke, sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita hari ini, Bu Mita memimpin kita dahulu. Silakan. Dengan marilah kita berdoa kepada Tuhan. Berdoa selesai. Oke, terima kasih. Jadi pertemuan kita sampai di sini saja. Sampai jumpa di minggu depan ya. Terima kasih anak-anak. Terima kasih, Bu.